Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Indah Fitriani dengan NIM 2021 1037 0311 023 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matematika diskrit. Yang akan bahas pertama yaitu tentang pengantar probabilitas diskrit. Kemudian yang kedua yaitu tentang teori probabilitas, dan yang ketiga tentang teorema Bayes, dan yang keempat tentang nilai dan varian yang diharapkan. Yang pertama 7.1 tentang pengantar probabilitas diskrit. Pengantar probabilitas diskrit merupakan suatu variabel random diskrit yang mempunyai nilai dengan probabilitas tertentu. Fungsi f, y adalah suatu fungsi probabilitas atau distribusi probabilitas dari suatu variabel random y bila untuk setiap hasil yang mungkin. Berikut merupakan contohnya. Kemudian jika suatu ruang sampel mengandung titik sampel yang berhingga banyaknya atau anggota sama banyaknya dengan bilangan asli, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit, dan variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel diskrit disebut variabel random diskrit. Kemudian yang kedua yaitu tentang teori probabilitas. Teori probabilitas merupakan teori yang digunakan untuk memodelkan peluang. Nilai probabilitas suatu kejadian menunjukkan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut akan terjadi dengan selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Namun, teori probabilitas hanya dapat digunakan untuk kejadian yang memiliki informasi yang lengkap. Untuk kejadian yang memiliki informasi tidak lengkap dapat direpresentasikan dengan imprecise probability. Salah satu model dari imprecise probability adalah probabilitas bernilai himpunan. Probabilitas bernilai himpunan adalah himpunan tak kosong dengan setiap elemennya merupakan hasil pemetaan selektor probabilitas. Kemudian dikonstruksi suatu ukuran bernilai himpunan yang dibangun oleh probabilitas bernilai himpunan melalui pengadaptasian ukuran bernilai himpunan terhadap ukuran probabilitas. Dapat konstruksi suatu probabilitas bernilai himpunan. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antara probabilitas bernilai himpunan dengan ukuran bernilai himpunan. Kemudian dari probabilitas yang pertama yaitu terminologi probabilitas 1, yang di dalamnya terdapat eksperimen yang memiliki pengertian yaitu proses yang memandu terjadinya suatu dari beberapa hasil observasi yang mungkin atau possible observation. Kemudian yang kedua yaitu outcome, yang mempunyai pengertian yaitu hasil tertentu dari suatu eksperimen. Misalnya dalam pelemparan sebuah dadu, tanda butir satu adalah outcome, yang lainnya adalah outcome alternatif. Kemudian yang ketiga yaitu event atau peristiwa, yang artinya kumpulan dari beberapa outcomes, tapi bisa juga hanya terdiri dari satu outcome saja. Ini tergantung dari definisi event yang sesuai dengan ketentuan kita. Kemudian yang keempat yaitu mutually exclusive, yaitu suatu event dikatakan mutually exclusive jika permunculan pada suatu saat tidak bisa bersamaan dengan pemunculan event yang lain. Contohnya pada pelemparan koin, head dan tail tidak akan muncul bersamaan pada saat yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu terminologi probabilitas 2. Ada dua, yang pertama yaitu independen, yang memiliki pengertian munculnya suatu event dikatakan independen terhadap event yang lain. Apabila probabilitas munculnya event itu tidak terpengaruh oleh pemunculan event lainnya, contohnya munculnya head pada pelemparan pertama sebuah koin tidak mengubah besarnya probabilitas munculnya head atau tail pada pelemparan yang kedua. Kemudian yang kedua yaitu dependent, yaitu suatu event yang pemunculan tergantung dari pemunculan event yang lain. Contohnya sakit maka tidak ke kantor. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu angin maka turun hujan. Selanjutnya yang ada di dalam teori probabilitas yaitu aturan dasar probabilitas. Di dalam aturan dasar probabilitas ini ada dua, yaitu aturan penjumlahan yang di dalamnya terdiri dari kejadian yang saling menghilangkan dan kejadian yang tidak saling menghilangkan.
Kemudian di aturan perkalian yaitu ada kejadian bersyarat dan kejadian bebas. Kemudian yang pertama, kejadian tidak saling menghilangkan. Bila terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B bisa saja terjadi atau sebaliknya. Berikut rumusan probabilitasnya. Kemudian yang kedua, kejadian bersyarat 1. Bila terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A bisa terjadi jika kejadian B sudah terjadi atau sebaliknya. Misalkan P, A, garis miring B, yaitu peluang kejadian A setelah kejadian B terjadi. Kemudian sebaliknya, jika P dalam kurung B, garis miring A, peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Berikut rumusan probabilitasnya. Kemudian selanjutnya yaitu kejadian bebas. Bila terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A dan kejadian B tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berikut rumusan probabilitasnya. Kemudian permutasi, suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut penting. Berikut rumusnya, di mana M merupakan elemen dan X merupakan kejadian. Selanjutnya kombinasi, yaitu suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut tidak penting. Berikut rumusnya. Selanjutnya 7.3 atau pembahasan yang ketiga yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes adalah suatu teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Teori ini menyatakan seberapa jauh sih suatu derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada bukti baru. Kejadian yang digunakan dalam aturan perkalian adalah kejadian yang bersyarat. Berikut rumusannya. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu 7.4, yaitu nilai dan varian yang diharapkan. Nilai yang diharapkan dari variabel acak secara intuitif adalah nilai rata-rata jangka panjang dari pengulangan percobaan yang diwakilinya. Misalnya, nilai yang diharapkan dalam memutar dadu 6 sisi adalah 3,5. Karena rata-rata semua angka yang muncul dalam jumlah gulungan yang sangat besar mendekati 3,5. Kurang kira-kira, hukum angka besar menyatakan bahwa mean aritmetik dari nilai hampir pasti menyatu dengan nilai yang diharapkan, karena jumlah pengulangan mendekati tak terhingga. Nilai yang diharapkan juga dikenal sebagai harapan. Harapan matematika, EV, rata-rata, nilai rata-rata, mean, atau momen pertama. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.